bagaimana saya harus terjun di jurang gara-gara motor saya ini, rem motor saya blong, kampasnya habis. Padahal turun dari gunung ini, Ustaz. Gunung curam. Di depan saya ada teman saya. Kalau saya lurus mesti ketabrak, ini mati mereka. Orang saking kencangnya, Ustaz. Saking kencangnya. Tapi akhirnya apa? Saya belokkan, nabrak ke tebing, terjatuh. Motor itu sampai di atas, saya lihat itu, motor itu, akhirnya karena sudah dekat saya lompat gitu, kayak rolling gitu, kayak ada harimau itu. Nama saya Gozi. Saat ini saya tinggal di Luwu Utara, daerah bencana banjir bandang 2020 kemarin. Kami datang di situ ditugaskan untuk recovery bencana, atau lebih tepatnya disebut sebagai dai relawan dakwah. Ya. Saya sudah nikah, saya punya anak 4, istri 1. Ya, pekerjaan saat ini dakwah di daerah bencana, nyambi usaha, ada sedikit usaha kecil-kecilan, Ustaz. Ada usaha bakmi Surabaya, nasi goreng, bakmi Surabaya. Itu untuk maisah saya di tempat dakwah sana, gitu, Ustaz. Saya relawan dakwah mulai tahun 2006 ketika bencana Jogja Klaten, ya. Ketika bencana Jogja Klaten, kami relawan dakwah di situ. Ya, mulai 2006, kemudian Gunung Merapi meletus, itu juga kami relawan di situ. Kemudian berapa tahun kemudian ada bencana di Lombok. Ya, kami dikirim di sana juga. Ya, kita merehabilitasi mental masyarakat di situ, kemudian mengajarkan agama kepada mereka, bagaimana ibadah mereka dibagusin, ya, sholat mereka, bacaan Al-Quran mereka, kita belajar dan mengajar di situ. Ya, yang jelas terapi mental kepada mereka untuk supaya bersabar atas bencana yang menimpa mereka. Gitu. Kemudian setelah dari Lombok saya ke Palu. Di sana juga beberapa bulan di Palu mengurusi juga bencana itu. Ya, relawan dakwah yang jelas. Ya, kita sentuh hati mereka karena masyarakat di daerah bencana itu cenderung lebih mau, ya, cenderung lebih cepat merespon dakwah, ya, ketika mereka terkena bencana. Ya, disitulah kita masuk, kita dakwahi mereka supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada agama ini. Kemudian 2020 saya dikirim lagi ke Luwu Utara, tepatnya di daerah Masamba. Waktu itu banjir bandang, ya, sampai saat ini kan masih banyak rumah-rumah yang hancur, ya, banjir bandang, banyak orang-orang yang tenggelam hilang, ya, banyak yang meninggal, banyak rumah-rumah yang tidak bisa terpakai lagi, ya. Maka disitulah kita dikirim di situ untuk berdakwah kepada masyarakat di situ. Dan sampai saat ini saya masih bertahan di wilayah bencana tersebut di daerah Luwu Utara, ya, Masamba Luwu Utara ini. Banyak, kalau sebagai dai hal-hal yang berkesan tuh banyak sekali, ya. Berkesan, kita bersabar di situ, ya. Banyak sekali, ya. Salah satu yang paling berkesan ketika kemarin kami dakwah pedalaman di Seko, satu tempat yang masyarakatnya terpencil, Ustaz. Jadi dari kota itu kan perjalanan saya menembus Seko itu sekitar 2 hari, Ustaz, untuk menembus satu kecamatan itu. Ini kota Luwu Utara, salah satu kabupaten, tapi kecamatannya Seko. Sama-sama satu kabupaten, tapi kita nempuh per kecamatan itu selama 2 hari. Itu adalah tempat dakwah kami di Seko. Satu tempat yang luar biasa, ya.
Satu tempat yang kami tempuh perjalanan 2 hari itu bukan cuma jalan yang enak ya. Ternyata kita datang ke situ melewati belantara, Ustaz. Melewati hutan, gunung, naik turun gunung. Bahkan satu kejadian itu yang saya sampai saat ini saya ingat itu. Bagaimana saya harus terjun di jurang gara-gara motor saya ini, rem motor saya blong. Kampasnya habis. Padahal turun dari gunung ini, Ustaz. Gunung curam. Di depan saya ada teman saya. Kalau saya lurus mesti ketabrak ini, mati mereka. Orang saking kencangnya, Ustaz. Saking kencangnya. Tapi akhirnya apa? Saya belokkan, nabrak ke tebing, terjatuh. Motor itu sampai di atas, saya lihat itu. Motor itu akhirnya karena sudah dekat saya lompat gitu, kayak rolling gitu, kayak ada harimau itu. Rolling gitu. Untung enggak kena, tapi akhirnya terguling-guling. Masya Allah, posisi hujan, sudah sore. Ya, perjalanan masih jauh, saat masih bisa menempuh 2 sampai 3 jam lagi. Baru sampai ke satu titik, bukan titik tempat yang kita tempati, tapi titik kampung pertama. Yang baru kita mau tembus itu masih ada sekitar 3 jam lagi. Bayangkan, Ustaz. Luar biasanya. Tapi itulah perjuangan. Ya, setelah kami sampai di titik namanya Dusun Kalamio, itu luar biasanya, Ustaz. Satu kampung itu penduduknya banyak, cuma yang muslim nggak banyak ya, Ustaz. Yang muslim nggak banyak karena mereka 99% mu'alaf. Yang kami masuki 99% mu'alaf. Bahkan ada satu keluarga itu yang mu'alaf, ada yang istrinya yang mu'alaf, ada suaminya yang mu'alaf, ada anaknya yang mu'alaf. Pokoknya mereka, karena kampung di situ kan kampung campur ya. Di Seko itu satu kampung itu kampung campur gitu. Maka kami mulai berdakwah di situ. Kami tebalkan keimanan mereka. Kami nasihati tentang kebaikan. Kami nasihati tentang sabar kepada mereka. Luar biasanya penerimaan mereka. Mungkin karena memang mereka jarang mendapatkan sentuhan-sentuhan rohani, keagamaan di desanya, di daerahnya itu. Mereka antusias menerima kita. Bahkan katanya, Ustaz, mbok sering-sering datang kemari, beri kami pencerahan seperti ini. Namun memang perjalanan itu yang menjadikan kita yang luar biasanya ya, perjalanan yang jauh begitu ya, yang membuat kita mampu nggak kita ini setiap bulan sekali ke situ gitu kan, ada pikiran. Bahkan satu malam itu, Ustaz, kami ngobrol sama tuan rumah namanya Pak Muslimin ini. Kami ngobrol, kami nangis bareng. Allah ini, Ustaz, kami nangis bareng sama mereka, sama bapak ini, menceritakan keadaan mereka, keadaan desa itu, menceritakan kondisi masyarakatnya, kemudian menceritakan ekonomi mereka, menceritakan keluarga mereka yang berantakan. Ada yang keluarganya sudah muslim, kemudian murtad lagi, masuk ke agama, maksudnya murtad kembali ke agama dia, neneknya. Misalkan memang keturunan mereka kan agamanya non muslim ya. Jadi kita itu nangis bareng. Itulah, maksudnya begini, Ustaz. Selama kami berdakwah, Ustaz, ya saya di Lombok, ya saya di Palu, ya saya di Jogja gitu kan, ngurusi recovery bencana, kemudian ngurusi dakwah pedalaman. Karena dakwah pedalaman itu saya sudah kemana-mana, Ustaz. Ya, di Gunung Kidul juga pernah, kemudian ya maksudnya memang basic kita kan dai ya. Kita sudah pernah kemana-mana. Tapi yang paling menyentuh hati, Ustaz, yang paling tegang dan yang paling syahdu itu di Luwu Utara ini, Ustaz, di Seko ini. Itu yang paling menyentuh hati saya. Kenapa? Ya. Daerah yang terpelosok ini, ya, daerah yang terpencil ini, mereka jauh dari sentuhan agama, ya, jauh daripada keagamaan yang mereka anut. Kan kita sebagai dai kok merasa bagaimana begitu ya. Sedangkan di kota, di daerah-daerah lain tuh banjir dai, banjir orang-orang pintar yang mengajarkan agama kepada mereka. Namun di pelosok-pelosok, di daerah-daerah terpencil ini kok susah sekali mendapatkan pencerahan ini. Bahkan satu tempat saya dapat informasi, mungkin untuk tahun ini insya Allah saya bertekad untuk datang ke situ. Di daerah satu tempat itu, di daerah situ, Ustaz, ya. Ini dibilang valid juga belum, karena saya belum ke sana. Cuma ini informasi orang yang sudah ke situ.
Orang kampung yang sudah situ. Ustadz, ada satu tempat. Di situ agama sudah kayak permainan, Ustadz. Pagi hari mereka masuk Islam, sorenya bisa pindah agama. Begitu. Maksudnya begini, ada misalnya kemarin dia mu'alaf, Ustadz. Kemarin dia mu'alaf. Kemudian karena nggak ada yang ngurusi, ya dia sudah dibenci keluarganya, dibenci tetangganya, dibenci ini. Kemudian nggak ada yang membimbing dia, akhirnya dia balik. Mereka itu balik ke agamanya, ke agama, misalnya dia Kristen, ke agama, kembali ke agama nenek, kembali kepada agama bapaknya. Karena apa? Ya itu tadi, nggak ada pembimbing, nggak ada yang mengajarkan Islam. Pikiran mereka, loh, saya ini masuk Islam misalnya, saya masuk Islam, kemudian nggak ada yang mengajarkan. Lah terus apa gunanya? Saya nggak dapat apa-apa. Mending saya masuk agama saya dulu. Saya masih banyak teman, masih ada yang buka pintu gereja dan sebagainya, gitu kan. Maksudnya rata-rata begitu. Jadi mereka agama sekarang jadi permainan. Maksudnya jadi permainan aja. Kalau dia kebutuhan, musim-musim banyak bantuan misalnya, musim-musim zakat dan sebagainya, mereka masuk Islam, Ustaz. Iya betul, begitu. Ada satu daerah begitu. Musiman, gitu. Bahkan satu keluarga itu, bapaknya Islam atau bapaknya Kristen, anaknya ikut, istrinya Islam misalnya, istrinya Muslim gitu ya, Muslimah gitu. Kemudian anaknya satu ikut bapaknya, satu ikut ibunya, itu biasa satu keluarga. Jadi yang luar biasanya itu. Maksudnya bagaimana? Sebenarnya ini adalah tanggung jawab dai. Tanggung jawab dai, bagaimana dai itu mampu untuk meyakinkan sebenarnya kan, meyakinkan bahwa mereka itu adalah ya tanggung jawab seorang dai, tanggung jawab kita sebagai dai untuk meyakinkan tentang mengkokohkan keislaman mereka. Yang jelas kan seperti itu, Ustaz. Gitu. Makanya banyak hal yang berkesan saya. Salah satunya memang berkesannya ya di situ. Termasuk yang tahun kemarin anak saya harus lahir di jembatan. Itu pernah ada kisah itu, Ustaz. Ya. Karena memang perjuangan dakwah ya, daerah pelosok itu. Istri saya melahirkan anak saya yang keempat ini di jembatan, gitu kan. Luar biasa. Banjir bandang jam 1 malam, Ustaz. Masuk air. Jadi saya tinggal di perumahan tuh, di rumah itu. Jam 1 malam, kita lagi tidur nyenyak-nyenyaknya. Air datang. Datang bukan dari, langsung masuk kamar. Grojok-grojok begitu ya. Kita kaget. Karena istri saya dari Jawa, posisinya kaget, Ustaz. Kagetnya bagaimana? Tahu-tahu air sudah setinggi lutut, Ustaz, di dalam air, di dalam rumah ini. Akhirnya istri saya panik. Saya punya bayi usia 3 bulan, Ustaz. Bayi saya usia 3 bulan, anak saya 3, lagi tidur semua jejer begitu. Akhirnya panik, lari ke sana kemari, lari ke dapur itu, barang-barang dapur itu kemambang kayak kapal. Itu kayak kapal laut itu. Kemambang, Ustaz. Semua basah sudah. Kasur itu sudah kemambang semua, enggak ada yang banjir masuknya itu. Luar biasa, itu termasuk bagi dai itu tantangan ya, kesan yang luar biasa. Tantangan dan kesan yang luar biasa. Bagaimana wajan, dandang itu ngambang itu kayak ini. Kayak di laut itu kan. Gelombang. Baru datang ya bahan hewan-hewan yang dari banjir ke bawah masuk. Itu termasuk lintah itu sampai 1 jempol kaki itu. Jalan nyantai saja masuk kamar, masuk ruang tamu gitu kan. Akhirnya apa? Ketika banjir itu istri saya panik. Lari ke sana kemari, mau menyelamatkan apa ini? Bayi saya masih di kasur posisinya kan. Menyelamatkan apa? Ketika lari terjatuh, terjengkang gitu ya, kepalanya kena di bawah. Saya jadi ini. Padahal posisi hujan deras. Ya. Akhirnya saya keluar, saya gendong bayi, istri saya gendong anak saya yang agak besar, saya gendong bayinya, saya keluar, saya dodok pintu. Orang tetangga saya yang nggak kebanjiran itu nggak bangun-bangun sampai beberapa rumah. Saya mau kepengen nitip anak saya yang kehujanan ini, anak istri saya yang kehujanan untuk nitip karena semua basah semua, baju semua basah semua. Akhirnya dari beberapa rumah baru dibukakan karena jam 2 malam ya, jam 1 sampai sekitar jam 2 malaman itu. Hanya dibukakan, saya bilang, "Bu, rumah saya kebanjiran, saya titip anak saya titip istri saya." "Oh, enggak apa-apa, Ustaz, di sini saja," gitu kan. Baru akhirnya saya tunggu dengan ini di rumah itu ya, saya beres-beres yang masih terapung-apung itu. Ya, luar biasa. Ya itu hal-hal yang terkesan gitu. Tapi ternyata, Ustaz, yang paling terkesan saat ini adalah saya hidup di Jawa, Ustaz. Istri saya orang Jawa, maksudnya lahirnya di Jawa. Kemudian di Jawa juga hidupnya enak gitu ya. Maksudnya bahasanya enak ya, aman, enggak ada ini, punya rumah dan sebagainya. Tapi ternyata saat ini istri saya ajak balik ke Jawa, tidak mau. Begitu, Ustaz. Betul, tidak mau. Istri saya tidak mau saya ajak balik ke Jawa.
Dia bilang, ya udah Bi, kita berjuang di sini. Ya di sini mungkin lebih ada manfaatnya. Di sini mungkin lebih ada manfaatnya, lebih bermanfaat untuk umat. Ya saya bilang, kalau memang kamu mau dan mampu bersabar di sini, welcome. Maksudnya tidak ada masalah. Mari kita bersabar, kita berjuang untuk umat. Ya kita berdakwah di sini. Di samping juga kita bagaimana mencari ekonomi, gitu ya. Jadi saya kalau sore begitu jualan nasi goreng, gitu ya, jualan bakmi, gitu. Nanti sisa-sisa ini apa namanya waktu, ya kegiatan-kegiatan masih tetap terkoordinir, terkonsep, ya dakwah tetap jalan, alhamdulillah. Kemudian ekonomi juga tetap jalan. Ya kepinginnya bagaimana seimbang antara keluarga sama umat ini, jangan sampai salah satu jonglang gitu ya, kalau bahasa Jawanya jonglang nanti ini bermasalah. Bagaimana berjalan seiring, berjalan sejajar, dan insya Allah ya, yang penting sama-sama mampu, mau keluarga mau bersabar begitu. Begitu Ustaz. Ya sebenarnya keluarga memang sudah terbentuk sejak nikah Ustaz ya. Jadi ketika awal kita nikah itu sudah ada komitmen keluarga bahwa suamimu ini bukan sebagai pegawai, bukan sebagai apa ya, yang setiap hari bisa menemani gitu ya. Maksudnya suamimu itu sebagai dai yang suatu saat bisa juga berdakwah, ya, meninggalkan keluarga untuk berdakwah gitu ya. Bukan cuma sehari dua hari, seminggu dua minggu, bisa sampai sebulan dua bulan, sampai mungkin setahun dua tahun begitu. Makanya itu komitmen yang sejak awal kita bangun di situ. Sehingga ketika di perjalanan sudah ada stylenya ya, sudah ini, jadi sudah seiring. Jadi ya kalau kita pergi, ya kalau cuma istri saya bilang Abi mau dakwah gitu ya, Abi mau keluar, ya istri udah welcome, oke. Selama untuk di jalan Allah, selama untuk umat, maka ya istri akan menyetujui, keluarga akan menyetujui. Itulah menjadikan apa, mental kita terbentuk, menjadikan kuat diri kita itu kan, karena dukungan keluarga. Keluarga memang bagian daripada dakwah ini juga kan, bagian daripada pendukung dakwah. Itu salah satu adalah keluarga. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya welcome. Ya ketika antum saya harus pergi ke sini, itu istri hanya oke, siap, ya saya akan menjaga keluarga di rumah. Anak-anak saya punya anak 4 Ustaz. Satu sekarang sudah satu di pondok ya, kelas 3 SMP, kemudian 2 kelas 6 SD, yang nomor 3 ini TK, ya, yang 4 yang lahir di daerah bencana itu, yang lahir di jembatan itu kisahnya heroik juga, memang lahir di jembatan itu kan. Ya itu 4 orang, cuma karena memang anak saya masih kecil-kecil, masih dalam ini kita ya, maksudnya di ibu juga, di umi istri saya juga masih dimomong lah, maksudnya enggak ini. Kalau yang satu sudah di pondok ya, kita sudah tinggalkan, maksudnya di pondok sudah enggak, jarang pulang, kalaupun pulang ya pas liburan begitu saja. Ini kayaknya Desember ini mau liburan, insya Allah pulang kelas 3 kan. Ya itu sudah takdir ya, kita pilih dai ini kan sesuatu yang ya luar biasa. Dai ini ya, menyeru kepada kebaikan untuk umat, mengajarkan kebaikan. Ini kan sesuatu yang amazing gitu ya. Sesuatu yang ini. Makanya ya pilihan saya adalah pilihan takdir, pilihan saya sebagai dai ini adalah pilihan terbaik bagi saya. Itulah. Ya itu sudah takdir ya, kita pilih dai ini kan sesuatu yang ya luar biasa. Dai ini ya, menyeru kepada kebaikan untuk umat, mengajarkan kebaikan. Ini kan sesuatu yang amazing gitu ya.
Suatu yang ini. Makanya ya pilihan saya adalah pilihan takdir, pilihan saya sebagai dai ini adalah pilihan terbaik bagi saya itu. Dan saya enjoy menikmati pilihan ini. Karena ini bagian daripada perjalanan takdir hidup saya sebagai dai, sebagai orang yang hidup di dunia ini. Gitu, mungkin seperti itu. Kami kan lahir besar di pondok pesantren, Ustaz. Ya, kami belajar di pondok itu hampir 7 tahun, Ustaz. Jadi ustadz-ustadz saya yang memberikan inspirasi saya tentang jalan dakwah ini ya, banyak sekali. Ustadz-ustadz yang mereka ikhlas, tulus dalam berdakwah sampai menyentuh hati saya dan mengikuti jejak mereka. Itu, Ustaz. Ya, ibu bapak saya sudah tidak ada 1 tahun kemarin. Jadi ya selama ini orang tua ketika masih hidup ya, mereka mendukung saya 100% ya. Mendukung dakwah ini, mendukung. Karena keluarga saya, adik-adik saya itu rata-rata dari pondok pesantren. Jadi yang satu hafid, yang satu ngajar di pondok pesantren gitu. Jadi kami memang dari keluarga juga mendukung untuk dakwah ini. Begitu, Ustaz. Kalau dikatakan ujian ya semua berat ya. Cuma ya kita buat enjoy itu, kita buat ringan karena semua itu udah takdir. Banyak hal, Ustaz. Di 2011 itu saya jadi pengusaha besar, Ustaz. Karyawan saya lebih dari 100, Ustaz. Saya di Klaten pengusaha besar, pengusaha roti saya. Punya 2 perusahaan. Tapi ya itu tadi hancur ya. Jadi ya begitu, Ustaz. Hancur, habis gitu kan. Kemudian kembali dari nol. Jadi banyak hal lah yang jelas. Kalau urusan dunia banyak juga gitu kan. Tapi ala kulli hal ini semua takdir, ini semua adalah takdir Allah ya. Maka kita jalani dengan ikhlas. Kalau dibilang stres dulu stres ya. Dari penghasilan per hari puluhan juta, karyawan begitu banyak, jalan semua, usaha jalan, 2 perusahaan jalan. Tapi dengan takdir Allah hancur, sehingga tidak punya apa-apa. Ya, bahkan untuk makan saja dengan anak 3 itu pernah ya, anak sampai menangis nggak punya apa-apa. Pernah beras tidak ada, itu cuma uang 10.000 kita belikan nasi kucing. Nasi kucing itu ya. Itu semua ya itulah perjalanan hidup, Ustaz. Tapi memang lebih enjoy, ya lebih nikmat ketika kita sebagai dai. Ya, jadi lebih nikmat saya rasa saat ini. Ketika kita mengejar dunia begitu seperti itu, pagi nggak ingat, sore nggak ingat, siang nggak ingat, malam nggak ingat malam, itu maksudnya kan, gitu. Tapi ya tidak senikmat ketika kita berjuang, berdakwah, mengajarkan adik-adik alif ba ta, mengajarkan adik-adik ngaji, mengajarkan adik-adik belajar sholat. Ini tidak senikmat ini, Ustaz. Ini luar biasa. Di hati itu kayak gimana begitu? Enak sekali gitu. Di hati itu kayak ya itulah dakwah. Kalau orang sudah meresapi, orang sudah menikmati, hal yang sesulit apapun akan menjadi nikmat, akan menjadi indah, walaupun sesulit apapun. Itu dianggap walaupun dia mungkin tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tapi ketika dia berdakwah untuk Allah, nikmat sekali. Gitu. Walaupun di rumah itu kita mungkin adanya cuma sambal sama kapurung, gitu ya. Tapi karena kita memang pulang pergi untuk dakwah, pergi datang ke rumah dalam niatan untuk berdakwah, maksudnya kita keluar kemudian pulang itu dalam berdakwah. Itu sangat luar biasa. Makanya ya itulah, tidak ada kesusahan di jalan dakwah. Maksudnya bagi diri kita ya, begitu. Semua kita anggap nikmat. Baik itu memang ujian besar, ujian yang mengerikan, tapi kita insya Allah kita bilang nikmat ini. Gitu, Ustaz. Indah pada akhirnya. Ya, dakwah pedalaman ini memang
sebenarnya para dai perlu tersentuh lah ya jelas. Para dai ini perlu tahu bahwa ternyata masih banyak kaum muslimin yang membutuhkan sentuhan, apalagi di daerah pelosok-pelosok. Dan Indonesia ini kan daerah pelosok banyak juga. Banyak wilayah-wilayah pelosok yang mereka belum tersentuh belum tersentuh agama. Yang mereka jangankan sholat, praktek wudhu, junub, belajar mandi besar aja mereka nggak tahu. Itu kan. Lah, itu tanggung jawab siapa? Itu tugas siapa? Tugas kita yang paham agama. Jangan sampai kita senang di kota, daerah basah, yang ketika dakwah dapat nominal dunia seperti itu, kemudian tetap bertahan di situ dan lupa akan daerah-daerah tertentu yang mereka sebenarnya membutuhkan dai, anak-anak, orang tua, ngaji saja nggak bisa, abata huruf Arab itu apa mereka nggak tahu. Itu tugas siapa? Tugas kita sebagai dai, tugas kita dan tanggung jawab kita. Mungkin kelak nanti kita akan dipertanyai oleh Allah. Ya, bisa jadi mereka tidak bertanggung jawab atas dosa mereka karena mereka tidak tahu. Yang bertanggung jawab atas dosanya adalah kita, karena kita tahu tapi tidak sampai menyebarkan kepada mereka. Kita malas, kita tidak mau untuk bersusah payah, berperih-perih untuk mengajarkan kepada mereka. Kita lebih senang, ya udahlah hidup di kota sajalah, yang mereka semua fasilitas sudah tercukupi, gitu kan? Mereka hidup enak di situ. Ya, padahal di daerah ya mereka sangat membutuhkan sekali, Ustaz. Ada satu masjid itu sampai tidak pernah diurus, gitu. Bahkan saya kemarin yang pertama tugas di situ kan saya bangun masjid, Ustaz. Saya bangun masjid yang satu kampung, Masjid Mameya, sampai saat ini masih lahan binaan kami. Masjid Mameya itu namanya Masjid Mameya, Masjid Batu Boto itu Masjid Nur Madinah kita namakan. Penduduk tuan kampungnya, penduduknya itu memberi hak kepada kami, Ustaz, berikan nama masjid ini. Ya, waktu itu kami berikan Nur Madinah. Itu kampung itu sudah puluhan tahun, Ustaz. Puluhan tahun penduduk kampung di situ sudah tinggal di situ, tapi belum pernah berdiri satu masjid pun. Mereka nggak pernah ibadah. Jelas, secara logika nggak pernah ibadah. Sholat Jumat bagaimana? Padahal itu kampung terpencil, jauh dari yang lainnya. Akhirnya kita datang ke sana, kita komunikasi, pokoknya kita berusaha bagaimana di kampung itu kita bisa mendirikan masjid. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dukungan kaum muslimin, ya, kami mampu mendirikan masjid. Ya, bukan kami sebagai fasilitator saja. Jadi para donatur, ikhwan-ikhwan agniya yang mereka memberikan donasinya kepada kami, menitipkan donasinya kepada kami untuk kami bangunkan masjid di satu kampung itu. Dan alhamdulillah, Ustaz, sekarang penduduknya sudah di masjid rame. Mereka segala aktivitas sekarang di masjid. Padahal dulu tidak ada masjid itu. Mereka aktivitasnya ya di rumah masing-masing kan, kalau kegiatan ini ya di rumah. Sekarang semua aktivitas di masjid. Luar biasa. Jamaah sholat 5 waktu juga luar biasa, ramai banyak. Dan itu kan kita menjadi merasa bahagia sekali itu. Kebahagiaan itu kayak nggak bisa gitu kan. Nggak bisa tergantikan. Karena melihat mereka, kalau saya datang ke situ, Ustadz, wah, pokoknya ungkapannya mereka, Ustadz, alhamdulillah ini ada masjid. Bukan karena kesombongan kita ya, bukan karena kita ini, tapi terenyuhnya kita. Alhamdulillah, Ustadz, di sini sekarang sudah ada masjid. Kalau kami sholat, kegiatan, semua pengajian ada di masjidnya. Padahal itu berpuluh-puluh tahun, Ustadz. Berpuluh-puluh tahun. Nanti bisa dibuka lah laporan saya kemarinnya. Masjidnya seperti apa. Alhamdulillah sekarang sudah jadi masjid. Sudah jadi masjid itu, maksudnya hal-hal yang seperti itu luar biasa kan, Ustadz. Kita bahagia loh. Dan kebahagiaan itu membuat diri kita sehat. Kebahagiaan dalam tubuh kita itu loh. Dalam hati kita kan kita bahagia. Akhirnya aura di dalam diri kita energik, enak gitu kan. Kegiatannya senang. Itu tidak terbandingkan. Maksudnya tidak terkalahkan dengan orang yang bahagianya karena makanannya enak. Orang bahagianya yang tidur di sofa. Orang bahagianya yang punya mobil, masuk keluar rumah bawa mobil dan sebagainya. Itu menurut saya tidak sebahagia ketika melihat orang bahagia dengan atas ini kita gitu kan, jalan kita gitu kan. Mereka bahagia, mereka senang sekali, anak-anak di situ bisa lari-lari, bisa belajar Iqra, bisa ngaji, bisa ini. Itu kan kita aura bahagianya itu saya dapatkan di situ, Ustaz. Saya belajar banyak di situ. Makanya ya doakan semoga kami tetap istiqomah
di tempat dakwah itu, kami tetap berdakwah, kami tetap mampu membersamai mereka untuk bareng-bareng masuk jannah, gitu ya. Bareng-bareng masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kami minta doa ya, namanya manusia, kami pun sebagai dai ya bahasanya. Kami pun banyak dosa, banyak kesalahan. Makanya ya kami berharap semoga kami tetap istiqomah dalam ad-din ini, istiqomah dalam dakwah ini. Tetap setia, kemudian meninggal dalam husnul khotimah. Begitu Ustaz. Jazakallah khairan.